Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Asep Sobri di channel Iwan S Official. Alhamdulillah kita bertemu lagi lur. Nah, setelah sekian lama saya tidak membuat video, maklum kalau bukan seorang kreator itu bingung mau bikin apa gitu ya. Cuman kali ini kebetulan kan lagi rame tentang kasus binary option ya, yang dipopulerkan disebut trading oleh para afiliator macam Doni Salmanan. Nah, saya yang kenalnya Doni Salmanan ya, karena saya dari Bandung. Doni Salmanan, Indra Kents kan, Ahmad Jo kan yang dan sekarang yang lagi ramai itu Doni Salmanan sama Indra Kents karena sudah tersangkakan, sudah ditangkap bahkan ya. Saya sedikit ikut membahas tentang binary option ini karena saya pun pernah mencoba binomo yang dipopulerkan Indra Kents ya karena itulah. Jadi kita juga jangan terlalu menghakimi para afiliator itu ya. Kita introspeksi saja lah, kenapa kita ikut trading ini, binary option ini. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, pertama untuk masalah ini kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi jangan terlalu menghakimi, jangan terlalu menyalahkan, karena mungkin yang pertama karena sikap keserakahan kita ya. Kita yang pengen cepat kaya dan ikut meniru apa yang mereka lakukan, tapi tidak kesampaian. Akhirnya kita merasa tertipu gitu kan. Terus yang keduanya, kita juga mungkin belum benar-benar memahami tentang trading binary option ini ya. Yang mungkin kalau menurut saya pribadi, karena saya pernah ikut binomo gitu kan, sesuai anjuran para afiliator gitu kan. Saya pernah nonton YouTube-nya Doni Salmanan. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi ya, setelah 3 kali loss itu dan kita merasa penasaran ya, kita akan habis gitu kan. Uang kita akan benar-benar habis gitu kan dalam waktu sekejap. Karena mereka pun bilang ya ini binary option atau trading semacam ini tuh resikonya sangat tinggi ya, bisa menghilangkan uang dalam sekejap gitu kan. Nah, apabila kita tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa memanage keuangannya, ya habis kita gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya ini emang bisa dikatakan lebih mendekati judi, dan bahkan benar-benar judi gitu kan, kalau kita memang sebatas asal tebak gitu kan. Dan memang di trading macam binomo atau quotes ini kan ada hal-hal yang harus dipelajari ya. Kalau kita sampai tidak bisa, ya otomatis kita pasti dirugikan dan mungkin merasa tertipu gitu kan. Ya kalaupun memang benar ini adalah penipuan, ya seperti yang tadi saya bilang, kita juga jangan terlalu menghakimi para afiliatornya gitu kan. Balik lagi ke diri kita sendiri. Ya mungkin karena keserakahan kita yang pengen cepat kaya atau pengen kaya dengan cara mudah, mengikuti cara-cara mereka. Sementara kita sendiri tidak tahu apakah mereka itu benar-benar kaya dari cara seperti itu atau bukan gitu kan. Dan atau kita itu sudah benar-benar mengikuti perintah saran-saran mereka, atau kita bermain
kehendak kita gitu. Ya mungkin disitulah kita di sini, saya pribadi mohon maaf saya ikut membahas tentang binary option ini ya, karena pertama saya pernah ikut ngalamin mencoba ya di binomo itu ya, alhamdulillah ngalamin profit dan ngalamin loss juga gitu. Tapi emang seringnya loss ya, karena mungkin memang itu udah permainan dari mereka gitu kan. Tapi kalau kita tidak serakah, misalkan kita merasa loss, merasa dirugikan, ya udah akhiri gitu kan. Dan karena memang trading binary option ini emang lebih mendekati ke judi, karena kalau trading itu kan ya, bahasa trading itu kan artinya perdagangan ya, dan perdagangan ini nggak jelas yang diperjualbelikannya karena tidak ada bentuknya gitu kan. Kalau dagang itu kan ada bentuknya. Atau trading saham, saham pun sebenarnya mendekati sedikit mendekati perjudian ya kalau menurut saya. Karena kalau yang diperbolehkan dalam Islam terutama ya, sesuai agama yang saya anut, ya perdagangan itu ya perdagangan yang real gitu kan, atau perdagangan pertukaran mata uang pun ya ada bentuknya gitu kan. Sementara ini kan kita memainkan trading itu kan mungkin kita berdasarkan analisa ya, tapi yang pertama hitungannya sangat cepat gitu kan, kita diatur dengan waktu yang sangat singkat gitu kan, 1 menit, 1,5 menit. Terus yang kedua, kenapa ini lebih cenderung ke judi, karena hanya ada 2 pilihan gitu kan. Pilihannya itu di saat kita pilih, yaitu pilihannya naik dan turun ya, kita memilih antara naik dan turun gitu kan. Nah di saat kita memilih naik dan turun, kalau naik kita, kalau betul pilihannya gitu kan ya, kita untung. Kalau salah pilihannya kita rugi gitu kan. Jadi yang memberikan keuntungannya itu ini pilihannya gitu kan, antara naik dan pilihan tebakan yang benarnya, tetap aja ini menebak gitu kan. Sementara di situ nggak ada istilah di saat harga turun kita beli harganya jadi naik, kan nggak gitu kan. Tapi ini mah kalau di binary option trading ini mah kan di saat turun, di saat kita menebak dengan benar, yaitu keuntungan buat kita gitu kan. Jadi intinya mah tebak-tebakan dengan 2 opsi itu, menebak dengan benar antara naik dan turun gitu kan, bukan berdasarkan apakah di saat turun tiba-tiba kita jual dalam waktu naik maka kita mendapatkan keuntungan, kan enggak ya. Mungkin berbeda dengan saham ya. Kalau saham kan kita membeli di saat kita bisa membaca di saat harga turun, terus kita lepas lagi dalam harga tinggi, nah itu memberikan keuntungan buat kita. Sementara kalau trading kan enggak. Kalau trading kan ya pas judi lah, kalau ini judi. Kalau setelah dipelajari itu ternyata ya cenderung judi bahkan ya, karena cuman menebak, meskipun ada pola-pola yang harus dipelajari katanya seperti itu ya. Tetap aja menebak dengan 2 pilihan itu, turun dan naik. Kalau tebakan kita benar ya kita untung, kalau enggak ya kita rugi gitu kan ya. Jadi kemana-mana ya. Jadi di video kali ini saya cukup membahas itu dulu ya. Kita jangan terlalu menghakimi, tapi kita kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita introspeksi diri lagi, mungkin karena keserakahan kita, dan di saat kita tidak mendapat keuntungan dari apa yang kita lakukan, kita merasa ditipu atau merasa tertipu karena merasa dirugikan, karena merasa rugi gitu kan. Padahal itulah karena sifat keserakahan kita yang tidak merasa puas
dan ingin cepat mendapatkan keuntungan tanpa memperhitungkan resikonya, akhirnya kita terjebak di sesuatu yang sangat merugikan buat kita. Ya, demikian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila perkataannya kurang dimengerti. Seperti itu yang tadi saya bilang, sedikit tambahan ya. Jadi tidak ada investasi yang memberikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat, intinya seperti itu. Kalaupun ada, ya pasti, dan saya bilang sepertinya nggak ada. Bahkan untuk menabung di perbankan pun dalam bentuk deposito kita mendapatkan keuntungan 6, maksimal biasanya 6% itu dalam waktu 1 tahun ya. Dan ini bisa mendapatkan keuntungan puluhan persen, hampir 100% dalam waktu singkat gitu kan. Jadi bisa dipastikan itu pasti ada pengelolaan uang yang tidak beres dan cenderung ke arah hal-hal yang bisa merugikan atau penipuannya. Terima kasih untuk yang telah menyimak video saya. Semoga saya bisa aktif kembali di YouTube. Bisa nge-vlog lagi ya. Mohon doa dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap subscribe channel saya. Bye.